Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Al-Fatih, hari ini indeks harga saham gabungan tadi sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level 6.800-an. Level terendahnya tadi di 6.747,380. Namun beberapa menit jelang penutup perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan akhirnya ditutup di 6.831. Apa yang bisa kita cermati Pak Al-Fatih ketika tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6747, kemudian di sesi kedua berbalik ke zona hijau, Pak? Ya, pertama bahwa indeks kita tadi tuh letaknya tuh dengan gap down ya. Jadi antara harga terendah kemarin dengan pembukaan tadi pagi itu ada jarak ya lebih rendah pembukaan tadi pagi dan kemudian sampai sesi satu itu masih turun terus ya. Nah, menariknya adalah penurunan ini kemudian masuk ke area-area support yang relatif kuat ya. Jadi kalau kita lihat untuk ISG kita itu di sekitar Juli ya, Juli tanggal 18 ke 19 itu ada gap dan itu menjadi support itu di sekitar 6737-an ya dan apa namanya juga pola penurunan yang terjadi dari September itu kalau kita tarik channelnya dari harga-harga terendah di September, awal September dan kemudian di akhir September itu juga di area-area ini ya. Jadi ini area-area support yang relatif kuat dan kemudian kita lihat juga Eropa tadi bukanya juga hijau gitu ya. Nah ini juga menjadikan suatu sentimen. Jadi saya rasa penurunan hari ini itu antara lain karena memang apa namanya kekhawatiran ya. Kita ada dua data hari ini dan besok. Yang pertama hari ini adalah masalah perdagangan ya, data perdagangan kita, di mana ternyata trade balance kita masih positif gitu ya. Dan kemudian besok adalah BI 7 days repo rate ya, dan konsensus mengatakan akan naik 50 basis points. Jadi data dari neraca perdagangan itu positif ya, itu yang juga membuat hari ini indeks kembali menguat gitu ya, dan itu dipelopori oleh saham-saham big cap ya, mulai dari bank besar ya, kemudian Telkom, Astra termasuk itu juga itu menguat ya. Kenapa begitu juga salah satunya karena memang kalau saya perhatikan dari sentimen yang ada di market itu memang sudah mulai ya ada rekomendasi untuk mulai mencicil bank-bank besar gitu ya, karena dinilai juga penurunannya sudah cukup jauh dan juga prospek kedepannya masih cukup baik ya, sehingga mulai untuk dilakukan pembelian secara bertahap gitu ya. Baik. Pak Al-Fatih, apakah ini Jadi ada kaitannya tidak Pak dengan rilis kinerja kuartal ketiga yang akan dimulai pada minggu ini ataupun minggu depan? Meskipun beberapa emiten lain juga sudah mulai merilis ini. Untuk perbankan big cap, bagaimana analisis Anda? ya, saya rasa itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi tentang misalnya yang besok itu kan BI rate ya, Ya. saya rasa semuanya sudah memperkirakan 50 basis point. Jadi kalau memang betul 50 basis point, market sudah mengkalkulasi seperti itu ya, jadi nggak ada kejutan lagi. Nah, dan dengan laporan-laporan keuangan kelihatannya kita kan apa namanya tekanan inflasi juga baru bulan ini gitu ya, dan kemudian juga pelemahan rupiah juga baru bulan ini. Jadi kalau laporan-laporan keuangan dari pertengahan semester, pertengahan tahun gitu ya, saya rasa itu masih akan positif gitu ya. Jadi itu juga akan menjadi satu sentimen positif buat market ya. Baik, untuk esok, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Al-Fatih dengan berbalik ke zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini?
Ya, saya rasa akan ada penguatan-penguatan, hanya memang masih belum menjadi satu perubahan tren ya dari tren turun yang terjadi di pertengahan September. Saya rasa nggak secepat itu ya. Jadi mungkin akan tertahan konsolidasi dengan kisaran 67, jadi supportnya itu di 6.700, 750, sedangkan resistensinya itu di sekitar 69 sampai dengan 6950. Jadi masih akan bergerak dalam beberapa hari ke depan sampai akhir minggu ini mungkin di area-area itu. Apalagi kalau kemudian misalnya BI suku bunganya tidak sampai 50 basis points, Ya. lebih rendah dari 50 basis, wah itu akan jadi satu sentimen yang kuat ya Oke. buat Baik, rekomendasinya Pak Alfati untuk beberapa perbankan big cap yang hari ini tampaknya menopang penguatan nilai harga saham gabungan dengan beberapa perbankan big cap ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan di sesi kedua hari ini. Ya, saya rasa yang terbesar ya misalnya BCA gitu ya. BCA saya rasa ini akan ada penguatan lanjutan ya meskipun masih dalam pola-pola konsolidasi dari September gitu ya. Supportnya di sekitar 8175, resistensinya mungkin di 8475. Kemudian Bank Mandiri itu support di sekitar 9275, sedangkan resistensinya di 9800, 9700. Kemudian BRI mungkin masih transaksi ya di 4240 dengan resistensinya di sekitar 4400. Kemudian BNI ini juga mungkin ada rebound ya dengan batas risiko di 8350, sedangkan resistensinya di 8875. Baik, di luar dari perbankan big cap, Pak Alfati masih dari perbankan kali ini dari bank digital. Memang tampaknya kenaikan suku bunga cukup memukul emiten-emiten yang ada di sektor ini. Lebih cenderung mengalami koreksi. Tadi pun juga sudah sampaikan informasinya. Secara year to date juga tampaknya masih menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat peluang dari bank-bank digital ini, terutama bagi para investor yang nyangkut di saham-saham ini dengan koreksi yang sudah cukup dalam, tampaknya potensi kenaikan suku bunga sampai akhir tahun masih akan berlanjut, baik dari domestik maupun dari sisi global, Pak. Ya, kalau saya lihat saham digital ya seperti misalnya BBYB, gitu ya. BBYB ini dia dalam tren turun dan support channel ya. Kalau kita lihat dari pergerakan Maret itu kan membentuk harga tingginya semakin rendah ya di April, dan kemudian di April 2022, dan kemudian di Agustus 2022. Nah, bottomnya itu kalau kita cari channel itu masih ada sih di bawahnya di sekitar 660 gitu ya. Jadi mungkin masih ada pelemahan-pelemahan. Memang kalau kita lihat stokastiknya udah di area-area yang relatif ekstrim ya, tetapi mungkin kita harus hati-hati juga kalau ada suatu rebound, karena dia harus membentuk suatu pola dulu, karena ini kan penurunannya sangat drastis ya. Jadi akan sulit ya, kecuali kalau ada suatu kondisi perubahan yang luar biasa di company-nya, maka dia bisa akan bergerak cepat berbalik arah gitu ya. Ya. Tapi kalau saya lihat ini mungkin kenaikannya akan konsolidasi dulu ya. Kemudian kayak Arto juga ini hari ini juga turun dengan gap ya, pengaruh dari market tadi pagi, tapi tidak berhasil membentuk hal positif, ataupun tutupnya juga masih di bawah harga pembukaan gitu ya. Jadi ini juga dari channel-channel yang ada itu saya lihat sih masih punya ruang untuk penurunan itu ke arah antara 4450 sampai dengan 4200 ya Oke. bottomnya, sedangkan resistance di atas itu ada di sekitar 5.000 ya. Baik. Kenaikan di atas 5.000 mungkin akan mengurangi tekanan jual, dan barangkali dia akhirnya akan menjadi konsolidasi di sekitar antara 4.000 sampai dengan 5.500. Baik, tampaknya pelemahan masih ada lanjutan sepertinya Pak Alfati. Singkat saja, Pak. Betul, masih. Oke, baik. Untuk review dari beberapa perbankan digital, tadi BBYB, kemudian juga Arto dan BBHI hari ini juga auto reject bawah di 6,87% di 1560.